أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati guru saya Kiai Haji Dudi Mutakin, juga Ustadz Ersyad Mutakin, juga para asatidzah yang saya takzimi. Izinkan barangkali hari ini saya untuk sharing bacaan berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai bersumpah dengan menggunakan kalimat an-nafs. Dan kalimat nafs ini dihubungkan atau disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min makhluqatihil kibar, dengan makhluk-makhluk yang besar lainnya. Untuk apa? Ala azamatihi, untuk merenungi bagaimana keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba lihat dalam Quran surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan makhluk yang bernama Asy-Syams, matahari, qamar, bulan, nahar, waktu siang, lail, waktu malam, sama, langit, ard, bumi, wa nafsi wa ma sawwaha. Nah ini. Dan demi jiwa, Allah itu bersumpah dengan kalimat nafsun. Demi jiwa, serta Allah wa sawwaha yang menyempurnakan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Nah ini. Sungguh telah beruntung siapa saja yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung barang siapa yang mensucikan jiwanya. Jadi berarti kalimat nafas ini, kalimat jiwa ini berarti dipadankan dengan zakah, dengan penyucian, supaya untuk makanya Syekh Abri ini menjadikan Quran surat Asy-Syams ini sebagai dalil bahwa umat muslim itu diwajibkan untuk melakukan tazkiyatun nafs. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah itu digambarkan bagaimana tugas Nabi itu, ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Jadi ketika kita melakukan tazkiyatun nafs, maka sebenarnya kita sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya kita sudah mempraktikkan agenda-agenda dari Nabi Muhammad SAW, yaitu menyucikan jiwa kita. Karena Al-Quran ini menuntut kita untuk melakukan penyucian terhadap diri. Maka kalau saya misalnya ringkas dalam kitab Ashrul Qawaid fit Tazkiyatin Nafs ini, bahwa Tazkiyatun Nafs ini atau penyucian jiwa ini adalah sebenarnya inti bagi kebahagiaan manusia. Kalau dalam kitab yang lain, kitabnya Syajaratul Ma'arif, karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, salah satu bukti sa'adatul insan, kebahagiaan manusia itu adalah solahul qulub wal ajsad.
adalah baiknya hati, ya, baiknya jiwa, ya, dan jasad kita gitu. Jadi orang yang ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki, maka sebenarnya yang disucikan, yang dibersihkan itu bukan hanya sebatas pembersihan jasad, tapi juga pembersihan jiwa, nafs ya. Karena Allah juga memerintahkan hal demikian. Nah, karena jiwa ini kenapa harus dibersihkan? Karena jiwa ini memiliki kecenderungan untuk menjadi baik dan juga sebaliknya, memiliki kecenderungan untuk menjadi buruk. Jadi sumber dari kebaikan dan sumber dari keburukan itu ya jiwa. Nah, karena Allah menganugerahkan manusia itu dengan an-nafs, dengan sesuatu perkara yang tadi kabirun wa azimun, sebagai sesuatu yang besar dan agung, maka jiwa ini ketika Allah anugerahkan kepada umat manusia, kepada umat muslim khususnya, ini merupakan amanah yang sangat besar. Di samping itu, di samping amanah yang sangat besar, juga merupakan medan ujian bagi manusia karena kebaikan dan keburukan itu ya sumbernya dari jiwa. Asal muasalnya dari jiwa. Nah, saking besarnya sebagaimana saya tadi bilang bahwa Allah itu bersumpah atas nafs untuk mengingatkan pada kita bahwa urusan ini adalah urusan yang sangat penting. Sehingga di dalam Quran surat Asy-Syams yang sempat tadi saya bacakan, bahwa al-falah atau keberuntungan sejati itu hanya dapat diperoleh lewat jiwa yang terlebih dahulu disucikan. Dari apa? Ada dua. Sebenarnya kalau dalam kitab Asyru Qawaid ya. Pertama, membersihkan jiwa itu dari dosa yang menyelimuti penyakit hati gitu ya. Karena semakin hati itu, semakin jiwa itu ditutupi oleh dosa, maka sebenarnya hati itu, jiwa itu tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walhasil, ketika jiwa tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia ketika memandang keburukan, yang sebenarnya keburukan, dia anggap itu sebagai kebaikan. Dan juga ketika memandang kebaikan, dia anggap itu sebagai keburukan. Itu yang pertama, membersihkan jiwa dari dosa dan penyakit hati, kata Profesor Dr. Abdul Razak. Yang kedua, tazkiyatun nafs itu, yaitu menghiasi jiwa dengan keikhlasan. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh guru saya, Kiai Haji Dudi Mutakin, bahwa ketika beramal itu harus ikhlas. Ketika beramal itu bukan hanya amal ajsad, bukan hanya amal jasadiah semata. Karena di dalam tasawuf, di dalam tazkiyatun nafs, disebut beramal ketika amal itu mewujud di dalam jasad dan di dalam jiwa. Contohnya gimana Kang Yuris? Contoh sederhananya begini. Ada seorang anak muda sholat, kemudian ketika sholatnya di belakangnya itu ada yang jadi makmumnya itu adalah mertuanya. Tiba-tiba dia membaca surat-surat yang panjang. Sampai cangkel nangtung nage gitu ya. Berarti ada ketidaksinkronan antara ibadah jasadiah sholat itu sendiri yang baik dengan kepada siapa sholat itu disandarkan gitu. Apakah benar gitu sholatnya itu disandarkan kepada Allah? Apakah benar gitu sholatnya disandarkan bukan bukan kepada Allah atau kepada makhluk, kepada mertua ya. Menyucikan jiwa itu berarti kita itu berusaha membersihkan diri dari penyakit yang sebenarnya melekat di dalam hati kita, di dalam tubuh kita gitu ya. Itu ringkasan yang saya sarikan dari kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kalau kita misalnya selidiki, di mana sih posisi jiwa itu? Apa sih yang dimaksud dengan nafs itu? Saya membaca kebetulan karya-karya tasawuf, misalnya Imam Al-Ghazali, kemudian Ar-Razi, dan
manusia itu kalau diringkas itu sebenarnya tersusun dari 3 unsur. Unsur yang pertama, unsur yang terdalam itu adalah ruh. Ruh ya. Ruh itu adalah amrun robani, amr robbi, perintah dari Tuhan kita gitu ya. Nah, fungsi ruh sebenarnya untuk menyambung manusia dengan Allah sebagai sumber kehidupan spiritualnya gitu. Sehingga ketika manusia itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu menjalin mitsaq, menjalin perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang betul bahwa Allah itu adalah Tuhan dia, pangeran dia yang harus disembah. Dan ruh ini secara sadar menyebutkan bahwa Allah itu ya Tuhan dia. Dengan begitu, ruh ini menjadi inti dari manusia, inti yang jernih sebenarnya. Karena kalau dalam teori John Locke itu seperti tabula rasa. Tabula rasa itu kertas putih yang tidak ada noda, dan kertas putih itu bicara jujur sebagaimana kondisinya gitu. Nah, ruh ini yang menjadi inti bersihnya manusia. Lalu yang poin yang kedua, di lapisan yang kedua, itu ada lapisan hayat, ya. Lapisan kehidupan. Ya. Nah, di lapisan kehidupan ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama kolbun, hati. Kedua akal, akal manusia. Dan yang ketiga nafsun, jiwa manusia. Jadi kalau kita bicara tazkiyatun nafs, berarti kita bicara di tataran hayat, di tataran kehidupan dengan begitu. Ya. Jadi kolbun itu merupakan bagian yang pertama dari hayat, yang fungsinya itu dijadikan sebagai tempat iman, kemudian membangun kesadaran, dan menangkap cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ruh gitu ya. Eh, Kata Syekh Ibnu Abbad, al-qalbu mahallul iman wal ma'rifati wal yakin. Hati itu tempat sebagai keimanan, tempat atau sumber sebagai keimanan, kemakrifatan, juga keyakinan. Jadi ketika Allah meniupkan dan manusia berjanji dalam dimensi ruh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan itu diteguhkan oleh qalb. Maka keyakinan itu diteguhkan oleh hati. Bahwa memang benar, yakin, ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Makanya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-46, fa innaha la ta'mal basar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada, fis sudur, sodrun ya, dada. Jadi bagaimana Allah menggambarkan bahwa penilaian mana yang baik, mana yang buruk, ya, itu sebenarnya bukan berkaitan dengan jawarih, bukan berkaitan dengan panca indera, tapi berkaitan yang ada di dalam posisi internal tubuh manusia. Dan yang pertama itu disebut sebagai qulub. Makanya di Quran surat Al-Hajj ayat ke-46 ini, Allah Subhanahu wa taala membandingkan mana yang disebut dengan mata panca indera, yang disebut dengan absor, mata jasadiah, dan mata yang ini sebenarnya bukan berkaitan dengan jasadiah semata, yaitu kulub, hati. Maka kondisi orang yang buta hatinya belum tentu absornya juga buta. Begitupun sebaliknya, nantinya bisa gini, orang yang buta secara jasad itu belum tentu kulubnya, hatinya itu juga buta. Gitu ya. Maka qalb itu sebagai pusat dari rasa rohani umat manusia. Nah, yang kedua itu akal atau nurul ilmi. Ya.
cahaya ilmu pengetahuan. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya itu adalah berpikirnya. Natik, natik itu ketika seseorang bisa berbicara, tapi berbicaranya itu runut. Al insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah makhluk atau hewan yang berakal, yang dia mampu berbicara, tetapi pembicaranya itu melalui proses akal terlebih dahulu. Ya. Nah, akal ini kemudian posisinya untuk menimbang, memahami, dan mengenal tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kan ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah berarti ayat berupa teks ya. Al-Quran misalnya, ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayat qauliyah atau ayat kauniyah itu bisa dibaca dan diresapi itu menggunakan aklun, menggunakan akal. Ya. Kemudian hasil bacaan lewat akal itu, ya, hasil pencerapan kita itu kemudian harus masuk ke dalam hati, ke dalam kulub, ya, gitu. Nah, posisi yang ketiga dari hayat ini adalah nafsun, nafas, ya, dafi'udzat, ya, yaitu dorongan diri, ya. Nah, karena kul kulub atau kolbun kemudian aklun ini bekerja, dan di dalam saat bekerja, kolbun dan aklun itu saat bekerja, kemudian nafsun ini ikut campur gitu. Contohnya kayak gimana, Kang Yuri? Sederhananya begini. Kita baca Al-Quran misalnya, bahwa Allah memerintahkan untuk sholat. Akal kita tahu betul bahwa perintah itu adalah wajib. Berdasar kepada kaidah ya gitu. Hati kita juga yakin bahwa perintah itu wajib. Jadi akal dan hati sudah klop nih. Bahwa Allah memerintahkan menggunakan dalam bahasa santri misalnya fi'il amr, kata perintah. Kata perintah ini menunjukkan kewajiban untuk dilaksanakan. Jadi akal dan hati sudah klop. Tapi ada nafsu nih, nafas nih yang merecoki apa yang sudah dijalin antara akal dan hati. Sehingga karena ada nafsu, ada syahwat yang merecoki hal itu, oh, gak apa-apalah salat, gak apa-apalah gak sholat gitu ya. Karena ini kan saya lagi kerja gitu. Kita apa ya, memproduksi pemikiran, memproduksi keyakinan yang mungkin keyakinan itu bertolak belakang sama sekali dengan sifat dasar manusia ketika Allah meniupkan manusia dari ruh. Gitu. Nah, yang ketiga ini jasad atau jawari, jasad atau jawari. Nah, kata Imam Al-Ghazali bahwa jasad ini yang kemudian hasil dari perpaduan kolbun, akal, kemudian nafs. Itu dipraktikan, diamalkan oleh jasad gitu. Misalnya seperti tadi, meninggalkan sholatnya itu kan jasadnya juga ikut meninggalkan sholat. Atau ketika ada kunci motor, lagi nempel di motor, jasadnya yang didorong oleh nafsu, itu menggerakkan jasad dia untuk ngambil motor, untuk mencuri motor itu. Ya. Jadi jasad ini adalah bagian akhir dari manusia. Setelah manusia terlebih dahulu sebenarnya secara internal dirinya sendiri itu saling saling ngobrol antara kolbun, akal, dan nafs. Antara hati, kemudian pemikiran, akal, dan nafsun dan jiwa. Maka oleh karena itu, supaya nafas itu bersih, supaya perilaku jasadnya itu bersih, maka yang harus dibersihkan ini adalah wilayah hayat. Termasuk dalam wilayah hayat itu adalah nafsun kita, termasuk jiwa kita gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya disimpulkan bahwa ruh itu merupakan syu'aun, pancaran ya.
pancaran dari Allah Subhanahu wa taala, pancaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pancaran cahaya, pancaran baiat ketika kita ke Allah Subhanahu wa taala. Dan hayah itu ketika misalnya ruh itu pancaran dari perintah Allah itu dimanifestasikan, dibentuk dalam tiupan ruh yang kemudian masuk ke dalam qalb sebagai pusat rasa dan iman yang memantulkan cahaya rohani tadi, kemudian diolah lagi oleh akal, alat pikir rohani yang mengarahkan pada tindakan, kemudian masuk lagi ke nafas, ada pertarungan batin nih antara dorongan rendah, kemudian ilham, ketakwaan, kebaikan, keburukan, itu semuanya diolah lewat kategori manusia yang disebut dengan hayah tadi, gitu ya. Sehingga nanti outputnya jasad itu bertindak, jasad itu menjadi alat fisik tempat ruh itu untuk beramal, gitu ya. Nah, karena yang jadi fokus kajian kita itu adalah dalam dimensi hayat, ya, dalam dimensi nafas, ya. Kata Nabi begini, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza solahat atau bisa dibaca idza soluhat, ya. Soluhal jasadu kulluhu, ya. Apabila segumpal dagingnya itu baik, maka seluruh jasadnya juga ikut baik. Nah, kalimat ini mendefinisikan bahwa memang benar bahwa jasad itu ada di tahapan luar sebagaimana yang udah saya uraikan tadi, ya. Setelah mudghah, setelah segumpal daging yang ada di dalam diri kita baik, maka jasadnya itu ikut baik. Wa idza fasadat, tapi kalau kata Nabi itu segumpal dagingnya rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh jasadnya juga ikut rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al qalbu, ya. Ya, kalau qalbunya, hatinya itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh berbagai kemaksiatan, maka pasti, ya, dia itu merupakan orang yang buruk, ya, orang yang rusak, gitu ya. Jadi indikator di dalam Islam itu bukan hanya sebatas wilayah lahiriah. Kebayang Bu Pak, kalau hanya sebatas wilayah lahiriah, Allah itu memasukkan manusia ke surga dan ke neraka itu berdasarkan kebersihan fisiknya semata. Berdasarkan apakah dia mancung, apakah dia putih, apakah dia ganteng, gelis, ada lain. Tapi di Islam bukan seperti itu. Ada hal yang inti, yaitu di dalam wilayah hayat. Perpaduan antara qalb, akal, dan nafs, ya, yang mengkonstruksikan, yang membangun bagaimana wilayah yang baik bagi manusia, gitu. Nah, tapi kenapa walaupun di dalam Islam itu yang menjadi indikator patokannya itu wilayah hayat, wilayah nafs, wilayah internal, saya bilang wilayah internal. Tapi kenapa patokannya hanya sebatas hari ini konstruksi bangunan kebahagiaan, bangunan keindahan, itu hanya sebatas bagaimana mata memandang. Maka kata Syekh Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam, dia membuat syair yang baik sekali, kata saya, al-abdu abdu hissihi. Hamba itu budak bagi panca inderanya sendiri, abdu hissihi. Karena dia budak bagi panca inderanya sendiri, maka yang menjadi penilaian indikator nih, baik dan buruknya itu bukan berdasarkan indikator internal, bukan indikator tazkiyatun nafs, bukan. Tapi indikator sebatas wilayah mata lahiriah semata. Gitu. Al-abdu abdu hissi. Hamba itu terjebak pada matanya sendiri. Kenapa terjebak pada matanya sendiri? Karena persoalan hati, persoalan diri, persoalan jiwa, itu kan sebagai sesuatu yang sulit untuk dilihat. Karena sebagai sesuatu yang sulit untuk dilihat, maka dia menggunakan hissunnya, menggunakan panca inderanya, sebatas panca inderanya untuk menilai segala sesuatu. Gitu. Nah, maka oleh karena itu yang menjadi indikator, kata Nabi itu,
bukan hanya sebatas panca indera, tapi juga ainul qalbi, eh, mata hati gitu ya. Suatu waktu di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu menceritakan ada seorang ulama namanya Fathul Musili. Fathul Musili itu lagi apa ya? Lagi kajian lah dengan murid-muridnya. Ketika lagi kajian, Fathul Musili itu nanya ke murid-muridnya, "Alaisal maridu idza muni'a anhu ta'amu wa syarabu wa dawa'u yamutu?" Kalaulah ada manusia yang jasadnya itu lagi sakit, kemudian ia tuh dicegah dari makan, minum, dan obat-obatan, bukankah akan meninggal? Begitu pertanyaannya. Qalu, maka murid-murid serempak menjawab, bala, tentu. Ditambah dia tidak makan, tidak minum, tidak minum obat, gitu ya. Qala, kadzalikal qalbu. Begitu juga dengan hati. Idza muni'a anhul hikmatu wal ilmu, salasata ayamin mata. Apabila hati tidak dikasih hikmah dan ilmu selama 3 hari terus-terusan, maka jadi obat bagi yang sakit jasad itu ya makan minum teratur lah, dan juga hatinya sakit itu hikmah dan ilmu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sedang menuntut ilmu, bukan hanya untuk sekedar memperbaharui perbendaharaan akal kita, tapi juga ini sebagai obat bagi hati. Nah, dan yang kedua lewat hikmah. Karena lewat hikmah, ilmu itu akan menjadi amal. Jadi kalau ilmu teu hikmahan teh disebatna ilmu anu teu diamalkeun. Jadi ilmu kalau ingin menjadi hikmah, maka ilmu itu harus diamalkan. Dan ini menjadi obat bagi hati kita. Untuk menuntut ilmu pakai akal kita ya. Untuk kita rela mengamalkan ilmu tersebut itu pakai kulub, pakai hati, dan kita merendahkan nafas, merendahkan jiwa, hawa nafsu kita, itu kan? Ini menjadi obat bagi hati yang yang baik gitu ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ketika suatu hari malun wala banun, harta dan anak-anak itu layan fa, dan anak-anak itu kategori jasad, Ibu. Seseorang disebut punya anak apabila dia bisa melihat jasad anak tersebut. Dan seseorang mempunyai malun, mempunyai harta apabila orang-orang bisa melihat bungkeulekan anak, kumaha harta anak, kategori jasad. Dan kategori jasad ini layan fa'u, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali siapa saja yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi hati yang bersih, dengan kondisi hati yang selamat. Berarti indikator penilaian dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya pembersihan jasad, tapi juga harus sampai ke dalam tazkiyatun nafs, menekan hawa nafsu kita dan menyelimuti kulub hati dengan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah ini gini, tumakkinu halawatul hawa minal qalbi huwa daun udol ya. Hawa nafsu yang melekat di dalam hawa nafsu yang melekat di dalam hati kita itu huwa daul udol. Itu merupakan penyakit yang sangat berat. Jadi penyakit yang sangat berat itu bukan kanker, bukan bukan jantung, tapi dalam kategori tazkiyatun nafs adalah ketika seseorang memenuhi hatinya itu bukan lewat pancaran ruh ilahi, tapi dipenuhi dengan al-hawa, dengan an-nafs, dengan hawa nafsu gitu ya. Nah,
Kenapa sebenarnya kita tidak boleh berpatokan pada sesuatu yang disebut jasad? Saya mengutip satu syair yang saya sering sebenarnya bicarakan, syair dari Jalaluddin Rumi dari Fihi Ma Fihi. Karena yang jasad ini kadang-kala kerap kali menipu. Kata Rumi gini, al-haqiqatu annal jadhiba wahidun. Hakikatnya yang menarik hati kamu itu, ya, yang menarik hati kamu itu satu. Lakinnahu yatara'a muta'addidan. Walaupun Anda itu melihatnya sebagai sesuatu yang beragam. Ala tara annal insana tastabiddu bihi mi'atun minar raghaibil mukhtalifati. Coba engkau lihat seorang yang punya keinginan yang beragam, yang berupa-rupa. Yakul, dia itu akan bicara. Uridu tutmaj. Aku itu ingin Indomie. Uridu burik, uridu halwa, uridu fataira makliyah, uridu fakihatan, uridu rotban. Ingin daging, ingin manisan, ingin buah-buahan, ingin kurma muda. Yu'addidu hadhil asya'a wa yusamiha wahidan wahidan. Dia membilang dan menyebutkan satu persatu keinginannya. Lakin, tapi asluha jami'an syai'un wahidun. Di antara berbagai keinginan itu, hakikatnya satu. Bu, Pak. Apa? Asluhal ju'u. Hakikatnya, prinsipnya itu memenuhi rasa lapar. Kalau rasa lapar terpenuhi, itu dia pasti akan bilang, kata Rumi itu, la darurata li syai'in min hadhil asya. Aku itu tidak membutuhkan lagi. Bahkan lam takun asyratan au mi'atan. Tidak ada yang namanya 10 keinginan, 100 keinginan, tidak ada. Berarti dengan begitu, hati ini, nafas ini, ditutupi oleh sesuatu jasadiah, sesuatu yang bersifat jasad. Yang sesuatu yang bersifat jasad ini kadangkala mengaburkan hakikat. Kadangkala mengaburkan aslun, kadangkala mengaburkan prinsip. Sebagaimana kita mau buka puasa nih. Kalau buka puasa kan saya juga sama sebenarnya. Dimulai beli es cendol, dimulai beli dawet, minumannya juga beragam, bala-bala. Tapi setelah kita makan satu bala-bala saja, la dorurota. Tidak ada lagi kebutuhan bagiku. Berarti sesuatu yang jasad itu kadangkala menipu atau kadangkala melupakan pada prinsip bagaimana manusia itu diciptakan, melupakan prinsip ketika Allah itu meniupkan ruh kepada kita. Itu dilupakan oleh jasad, wilayah jasad yang didorong oleh hawa nafsu kita. Makanya penting untuk melakukan tazkiyatun nafs. Nah, dalam al-adabu syar'iyah, ya, ini bayangkan bahwa hati itu, ya, wilayah internal diri itu harus dibersihkan dari sesuatu yang sebenarnya dapat mengaburkan kita dalam menangkap cahaya ilahi. Ya. Innal abda idza aznaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila dia melakukan dosa, maka dikasih satu titik hitam di hatinya. Digebrus deh karena dosa. Nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Dikasih satu titik hitam di hatinya. Sampai-sampai hatta ya baqa aswada murbadan. Sampai-sampai kondisi hatinya itu gelap gulita. Karena kondisi hatinya gelap gulita, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa membedakan tuh mana yang baik, mana yang jelek bagi hatinya. Ketika tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, maka di situ hati mata, maka di situ hati sudah mati. Gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena sudah tidak ada lagi pembeda mana yang baik, mana yang jelek. Nah, di dalam Ahmad Bilal Al-Bustani, ya, sesuatu yang merusak hati itu atau fasadal qalbi itu terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama itu terus-menerus melakukan dosa. Diiringi, ya, biroja taubat, diiringi dengan harapan untuk bertobat. Nah ini, jadi tidak cukup untuk berharap, gitu ya. Tidak cukup untuk roja, harapan saja. Dia punya harapan, punya implengan tobat, tapi dalam kesehariannya terus melakukan maksiat. Itu merusak hati, gitu ya.
Yang kedua, itu belajar ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yata'allamunal ilma wa la ya'malun. Makanya Bu, konsekuensi di sini, Ibu Bapak, semuanya termasuk saya sebagai pengingat, konsekuensi dari menuntut ilmu itu mengamalkan. Karena kalau dari sini kita belajar ilmu, di berbagai majelis kita belajar ilmu, tanpa la ya'malun, tanpa mengamalkan, maka ini jadi lahan untuk hati yang rusak. Ini menjadi alat, sebagai alat pengrusak hati. Yang ketiga, itu orang beramal, tapi la yukhlisun, tapi dia tidak ikhlas, gitu ya. Kemudian yang ke keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dia itu memakan rizki Allah, tapi tidak bersyukur. Dia memakan kangkung, ya, makanan, tapi yang ada di pikirannya itu burger, itu spaghetti, gitu ya. Dia tidak syukur bahkan ketika kangkung itu, ketika asin itu dilahapkan ke dalam mulutnya, gitu ya. Tidak bersyukur itu merusak hati. Dan yang selanjutnya itu wala yaradawna bikismatillah, ya. Yang selanjutnya itu tidak ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki dua. Itu kismatillah. Itu pembagian dari Allah. Karena nafsun kita itu mendorong, sama aja sebenarnya laki-laki dan perempuan. Kita hari ini sama kesetaraan gender. Ya udah, satu-satu aja. Kan dalam farhatun nufus merupakan salah satu bagian yang dapat merusak hati gitu. Kemudian, nah ini wayadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Mengubur orang mati di kalangan mereka namun tidak mengambil pelajaran. Ketika kita melewati kuburan, ya, kan kita berdoa, wa inna insya Allah, semoga Allah berkehendak, lahikun kita itu akan bertemu. Tapi itu tuh tidak dijadikan oleh saya pribadi misalnya sebagai bahan untuk tazkirul maut, ya, sebagai bahan untuk mengingat kematian. Sehingga karena kita tidak ingat terhadap kematian, maka kita menganggap bahwa dunia ini sebagai sesuatu yang abadi. Maka hati ini dicantolkan bukan pada Allah, tapi pada, ya tadi, pada dunia. Karena eh, eh, kesulitan untuk mengingat kematian. Surat Mutaffifin juga sama, ya. Kala barona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Di dalam tafsirnya ada orang yang bekerja keras, beribadah dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak menyandarkan, nafasnya tidak dikelola, gitu ya. Sehingga walhasil apa yang dijalankan ibadahnya itu karena untuk ketamakan, karena untuk kesombongan, dia masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sehingga kalau kita ngomongin misalnya kondisi hati, ya, kita itu kan ingin tazkiyatun nafs, ingin membersihkan, mensucikan diri. Tapi pertanyaannya, ini ada suatu syair yang sangat menarik dari Ibnu Athaillah. Kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu akan bersinar sementara yang diisi di dalam hati itu adalah suwarul akwan, gambaran-gambaran dunia. Bukan gambaran-gambaran Allah, tapi gambaran-gambaran dunia. Muntabi'atun fi mir'atihi. Bahkan gambaran dunia ini dipatri oleh kita di cerminan hati. Itu. Am kaifa yarhalullah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Nah, ini masuk juga. Nafs yang tidak dikelola, ya. Hawa nafsu yang tidak dikelola, jiwa yang tidak dikelola. Bagaimana mungkin seseorang akan berjalan menuju Allah, tapi sementara ia masih terikat pada nafsu, pada syahwat-syahwatnya, gitu ya. Atau bagaimana seseorang gandrung untuk memasuki hadirat Allah, sementara ia belum bersuci. Nah ini, belum bersuci dari janabat kelalaian-kelalaiannya. Ya. Ya tatoh
harmin janabati ghaflatihi. Dia belum melakukan tazkiyah, dia belum melakukan persucian terhadap dosa dan kelalaian-kelalaiannya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang reflektif sekali, yang sangat menohok gitu ya. Yang penting untuk kita 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 tafakuri gitu ya. Maka oleh karena itu, hati itu sebenarnya tempatnya manba, sumber tempat mengisi hati. Sebagian Allah, sebagian oleh makhluk. Nggak bisa tuh, nggak bisa. Hati itu harus full diisi oleh Allah. Intinya itu harus full. Jiwa itu harus full diisi oleh Allah. Ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam puisinya. Puisi Ibnu Hazm itu laisa fil qalbi maudhi'ul hubbain. Tidak ada dalam hati itu ruang bagi dua cinta. Gak ada cinta bagi dua hati itu gak ada. Wala uhdithul umur bithani. Dan aku tidak akan mengada-adakan perkara yang kedua. Udah aja yang cinta hati itu, yang cinta ditanamkan di hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakamal aqlu wahidun laisa yadri. Ya. Sebagaimana akal itu satu, tidak mengenal pencipta yang lain, wahidun yang esa, Rahman ya, yang maha pengasih gitu ya. Wa fi syara'atil mawaddati dzu syakkin ba'idun min sihhatil iman. Maka barang siapa dalam hukum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini menempatkan Allah sebagai sumber dari jiwanya itu masih ragu, ba'idun min sihhatil iman. Ia itu jauh dari kemurnian iman, jauh dari orang yang disebut orang mukmin. Karena orang yang disebut orang mukmin, kepercayaannya ya hanya satu, disandarkan kepada Allah, gitu. Bukan kepada yang lain. Sehingga sebentar lagi 10 kaidah tazkiyatun nafs ini saya cuplik. Yang pertama, kalau kita ingin misalnya tazkiyatun nafs, itu tauhid, lewat tauhid kukuhkan terlebih dahulu tauhid, kemudian lewat doa, lewat pengkajian terhadap Al-Quran Al-Karim, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan panutan hidup kita, kemudian at-tahliyatu qabla tahliyah, ya. Membersihkan dulu sebelum baru menghiasi. Menghiasi itu perkara yang kedua, yang ketiga. Kalau misalnya artis di make up, kemudian ada syuting yang kedua, itu hal yang pertama kali dilakukan oleh artis itu ya membersihkan make upnya, nggak langsung dihiasi terus. Kalau dihiasi terus ya jadi camerok gitu, ya jadi tebal gitu bedaknya. Kemudian tutup semua celah yang dapat merusak jiwa, kemudian mengingat kematian dan pertemuan dengan Allah, pilih teman dan sahabat yang soleh dan yang kita usahakan hari ini, kemudian waspada, jub, dan tertipu oleh diri sendiri, gitu ya. Hanya kata Ibnu Athaillah itu idfan wujudaka fi ardil humul. Kubur lah, udah aja kubur lah aja lah. Eksistensi diri kamu itu udah aja lah kubur. Karena sesuatu yang tidak dikubur, biji pun tidak dikubur, itu tidak akan tumbuh secara sempurna, gitu. Kemudian mengenal hakikat jiwa, keadaannya dan sifat-sifatnya. Nah, dan jiwa itu lah di tingkatan mana sebenarnya jiwa kita itu. Di dalam Al-Quran yang saya gali dalam beberapa kitab juga, setidaknya ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu an-nafsul amarah bisu. Jadi nafas yang dikuasai oleh hawa nafsu, cenderungnya itu maksiat. Nafsunya itu didorong oleh kejahatan. Yang kedua nafsu lawamah. Ya. Nafasnya itu mulai sadar bahwa dia sudah banyak melakukan dosa, bahwa dirinya itu sudah melakukan dosa, mulai sadar, ada kesadaran ke arah sana. Kemudian banyak menyesal. Nah, yang ketiga, an-nafsul mulhamah. Nafsnya itu mendapatkan ilham, yang lewat ilham itu bisa membedakan jiwanya itu mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang baik, mana yang takwa untuk dirinya sendiri, gitu ya.
Dan yang keempat, nafsul mutmainnah. Nah ini, jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai sang pemilik jiwa yang tenang. Baru ke tahapan yang terakhir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan kondisi jiwa yang ridho dan diridhoi. Ya. Sehingga fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu sebagai hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam surga. Berarti persoalan jiwa ini menentukan bagaimana seseorang masuk ke dalam surga atau tidak. Gitu. Jiwanya harus sampai ke rodiyatan mardiyah. Jiwanya harus sampai ke yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu masuk diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk menuju surga. Karena kalau surganya mah gampang, yang susahnya itu jiwa yang mutmainnah dan memiliki status kehambaannya, itu yang susahnya. Maka penutup akhirul kalam, saya mengutip perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, wazinuha qabla an tuzanu. Ya. Dan timbanglah amalmu sebelum amal itu ditimbang. Dan saya mengutip syair dari Jalaluddin Rumi, kanal kuffaru ya'budunal asnam wa yasjudunal ha. Dahulu orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala-berhala dan bersujud kepadanya. Wa nahnu fi hadzal zaman naf'alu syai'an nafsah. Dan kita pada zaman sekarang pun melakukan hal yang sama. Ngobrol-ngobrol berharap kafir Quraisy gitu. Tapi sama melakukan hal yang sama. Ladaika katsirun minal asnam al-akhar fi batinina. Kita pun memiliki banyak berhala di dalam hati kita, di dalam nafas kita, di dalam jiwa kita. Ya. Minal hirsi wal hawa wal hikdi wal hasad. Berhalanya apa saja? Sifat tamak, hawa nafsu, dendam, dan iri hati. Walaha, kita menaati semua sifat-sifat itu, berhala-berhala itu, thumma na'udu. Kemudian dengan berbangga hati, kita itu bilang, anfusana muslimin, bahwa kita sebagai kaum muslim. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم